Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Oke, kali ini kita akan memahami tentang pengertian manajemen produksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa production management merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan, produk manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah dibagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu manajemen produksi seperti Deiser and Barry Render. Serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua adalah Panji Anuraga, aktivitas yang dilakukan manusia mulai dari perencanaan, pengendalian hingga pengawasan dari sebuah produk. Yang ketiga adalah Vinay Vankar, proses konversi dari input atau tenaga kerja dan modal untuk menjadi output yang dalam hal ini menjadi barang atau jasa. Yang terakhir adalah Holstein, perencanaan dan pengendalian proses untuk memastikan input dan output menjadi sesuai rencana. Ada dua hal yang terkait dengan manajemen produksi. Pertama, pembagian kerja. Dengan pembagian kerja yang tepat, maka akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif. Kedua, revolusi industri. Revolusi ini adalah menempatkan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Harapannya adalah segala target yang cita-citakan perusahaan mudah tercapai melalui tenaga tersebut. Next, tujuan manajemen produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari manajemen produksi, yang diantaranya adalah mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Sehingga untuk poin selanjutnya adalah mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Oke, next untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi manajemen produksi. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, Anda perlu mengetahui fungsinya. Hal ini menjadi penting karena melihat pula transformasi dari bahan belum jadi menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan, serta perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Jasa pendukung. Ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir adalah proses pengolahan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengelola produk dalam prosesnya. Biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien melalui pengawasan agar tujuan perusahaan terencana dengan baik dan optimal. Maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Next, manfaat dari manajemen produksi. Apa sih manfaat dari manajemen produksi itu? Oke, sedikit akan saya jelaskan. Bahwasannya manfaat dari manajemen produksi adalah keberadaan manajemen, yang mana keberadaan manajemen produksi membantu suatu perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa
yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, yang mana dari manajemen produksi ini akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu 1, perencanaan produksi, yang kedua pengendalian produksi, yang ketiga adalah pengawasan produksi. Maka saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh, menentukan bahan baku, serta supplier, kuantitas, dan kualitas produk. Ini harus berkesinambungan tentunya. Yang kedua tadi adalah pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi terdapat 3 hal yang harus diketahui. Apa saja itu yang perlu kita ketahui? Yaitu yang pertama adalah membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal. Ada menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Poin yang ketiga adalah pengawasan produksi. Ini hal yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu tentang pengawasan. Karena tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan dengan sesuai rencana dan sesuai dengan apa yang perusahaan harapkan. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses yang produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari alokasi waktu hingga anggaran-anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan. Oke, thank you. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman dapat menyimak serta bermanfaat bagi teman-teman apa saja materi-materi yang telah saya sampaikan tersebut. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan materi yang selanjutnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.